Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agni Permana, salah satu tim dari Alkomar Hydroponic Farm. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem DFT dan sistem NFT. Nah, kebetulan di greenhouse kami di Alkomar Hydroponic Farm itu memiliki dua sistem yang digunakan untuk produksi selada. Nah, di sebelah kanan saya di sini yaitu menggunakan sistem DFT. Kemudian di sebelah kiri saya di sini menggunakan sistem NFT. Untuk sistem DFT kita harus mengerti dulu pengertiannya. Sistem DFT yaitu salah satu metode hidroponik yang dimana memanfaatkan air dan nutrisi yang di dalamnya terdapat genangan air. Genangan air yang di dalam pipa PVC itu sekitar 1/3 atau 1/4 dari sebagian pipa PVC. Sistem DFT sendiri memiliki kekurangan dan kelebihannya. Dari pengalaman yang saya rasakan di sini, untuk DFT itu yang pertama dari listrik. Dari penggunaan listrik, DFT itu lebih hemat karena saat kita menggunakan pompa, kita bisa menggunakan timer, yaitu dengan jarak waktu 2 jam sekali untuk menghidupkan pompa. Listrik di sistem DFT itu lebih hemat. Dan masih pada listrik, ketika padam listrik atau mati listrik ya, sistem DFT itu sangat berguna sekali karena tanaman tetap tersuplai oleh nutrisi dari genangan yang berada di pipa PVC ini. Selanjutnya yaitu kekurangan sistem DFT sendiri ya. Untuk kekurangan sistem DFT yang pertama yaitu kemungkinan terjadi busuk akar. Kenapa? Karena ketika kita tidak sering mengontrol air di dalam pipa, yang mana bila nanti semua akar pada tanaman terendam, maka akan menyebabkan terjadinya busuk akar dan menyebabkan tanaman kita layu kemudian mati. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu suplai oksigen yang diterima tanaman itu sedikit karena sirkulasi airnya yang pelan di sistem DFT sendiri. Kemudian yang harus diperhatikan juga yaitu ketika kita menambahkan atau mengisi nutrisi, tidak akan bisa langsung diserap oleh tanaman karena saat kita mengisi nutrisi ke dalam tandon itu masih ada nutrisi yang lama atau genangan yang lama di dalam pipa, sehingga butuh waktu untuk mengganti nutrisi yang baru ke nutrisi yang lama di pipa PVC. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan alur kerja dari sistem DFT. Oke, teman-teman bisa melihatnya. Di sini ada tandon ya. Jadi di dalam pipa ini pompa air menarik air lalu ke sini dan akan menaik air, akan mensuplai tanaman di sini. Kemudian air akan terus mengalir sampai ke ujung pembuangan, yang dimana sistem DFT itu sendiri memiliki tinggi yang sama dari ujung sini sampai ke pembuangan itu memiliki tinggi yang sama. Nah, untuk genangan airnya teman-teman bisa melihatnya. Kita ambil dulu satu tanamannya. Waduh, ini tanamannya besar juga. Jadi teman-teman bisa melihat genangan air di sini sangat banyak, itu kurang lebih 1/3 dari pipa. Ya teman-teman, jadi ketika air sudah ke situ, kemungkinan air bakal balik lagi ke dalam pembuangan ke tandon. Ini adalah pipa pembuangan dari sistem DFT sendiri. Oke, bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, air kembali ke dalam tandon. Nah, selanjutnya saya di sini berada di kebun yang sistemnya sistem NFT ya. Sistem NFT atau Nutrient Film Technique adalah salah satu budidaya hidroponik dengan akar tanaman yang tumbuh pada air yang dangkal atau tipis di dalam pipa PVC dan sirkulasinya yang cepat.
berbeda dengan DFT yang dimana tadi DFT itu memiliki genangan air di dalam pipa PVC, sedangkan NFT itu hanya dialiri air yang sangat tipis, hanya beberapa mililiter saja ketinggiannya dari pipa PVC di dalam instalasi ini. Kelebihan sistem NFT yaitu suplai oksigen yang cukup. Karena apa? Karena sirkulasi di dalam sistem ini sangat cepat. Yang kedua yaitu kita bisa menghemat kebutuhan air dan nutrisi karena tidak ada genangan di dalam pipa. Dan untuk kekurangannya dari sistem NFT sendiri yaitu listrik yang mungkin biayanya lebih mahal. Kenapa biayanya lebih mahal? Karena di dalam sistem NFT itu pompanya harus terus menyala, airnya harus terus mengalir, sehingga tidak bisa menggunakan timer seperti di sistem DFT tadi. Jadi air itu harus terus mengalir, karena jika pompa mati, kemungkinan besar tanaman yang ada di sini akan layu karena tidak mendapatkan suplai air dan suplai nutrisi. Dan yang harus diperhatikan juga yaitu mungkin keuntungannya dari sistem NFT ini yang berbanding terbalik dari sistem DFT. Ketika kita mengisi atau menambahkan nutrisi pada tandon, tanaman akan cepat memperoleh nutrisi yang baru karena di dalam pipanya tidak ada genangan air. Lihat genangan air yang terdapat di sistem NFT sendiri. Kita ambil dulu salah satu tanamannya untuk melihat air. Ya teman-teman, jadi air di sini sangat tipis dan tanaman di sini juga tidak menggunakan net pot, karena kalau menggunakan net pot akar tidak akan sampai ke dalam air. Jika tadi di DFT sendiri itu menggunakan net pot, karena kalau tidak menggunakan net pot kemungkinan busuk akar akan terjadi lebih besar. Dan untuk alur kerjanya kita melihat ke sana alur kerja dari sistem NFT sendiri. Teman-teman bisa mengikutinya. Oke, dari alur kerja sistem NFT sendiri, di sini pompa air akan masuk ke dalam pipa. Nah, air dan nutrisi itu akan mengalir ke ujung sini. Teman-teman bisa air akan mengalir dari sini, kemudian di sini air kembali keluar kepada pembuangan. Nah, yang tak kalah penting lagi untuk sistem NFT, teman-teman harus tahu ini pemasangan pembuangan ini harus di bawah. Kenapa harus di bawah? Kalau di sini di tengah kita buat ini kan juga salah, maka akan terjadinya genangan air atau maka ini bekas DFT ya. Jadi kalau DFT pembuangan air ini harus di tengah-tengah, sedangkan kalau NFT yaitu harus di bawah agar kita mendapatkan sistem yang baik, aliran sirkulasi yang cepat dan mempunyai oksigen yang baik untuk tanaman. Nah, setelah pembuangan ke sini, ini ada pembuangan yang besarnya, lalu si air dan nutrisi akan kembali ke dalam tanah seperti sistem DFT yang tadi. Mungkin segitu tentang pengalaman dan ilmu saya di sini mengenai perbedaan sistem NFT dan DFT. Jika teman-teman memiliki saran atau tambahan atau ingin bertanya, tulis saja di komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.